Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah Pak Anwar akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ismail itu? Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim itu beberapa lama tinggal di Mesir. Nabi Ibrahim mau pindah kemana? Ke Palestina bersama istrinya. Istrinya itu siapa? Istrinya itu namanya Hajar. Nabi Ibrahim dan Hajar itu belum memiliki anak. Maka dari itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah aku anak ya Allah, agar aku bisa melanjutkan ibadahku untuk berdakwah kepadamu, katanya Nabi Ibrahim. Setelah itu doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah. Dan akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Dengan penuh ketawakalan kepada Allah, Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail. Kenapa? Karena pada saat itu kaum Babilonia itu juga banyak yang tidak beriman kepada Allah. Susah untuk dikandani, susah untuk dikasih tahu itu. Maka dari itu beliau pindah dengan penuh tawakal kepada Allah. Allah berperintahkan, ayo pindah. Akhirnya pindah. Wis nggak tahu mau kemana wis. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pindah bersama istrinya dan anaknya. Nggak tahu tujuannya kemana. Dan berserah diri kepada Allah. Wis karepe wis kate nandi. Seperti itu kan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun tiba bersama istrinya dan anaknya di kota yang namanya kota Mekah. Di kota itu Ka'bah pun nanti akan didirikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, setelah itu lelahnya Nabi Ibrahim dan anak serta istrinya itu belum hilang. Ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, memberi perintah lagi. Hai Ibrahim, tinggalkanlah anak dan istri kamu, pindahlah ke tempat lain. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya serta bilang kepada istrinya, wahai istriku, aku mendapatkan perintah oleh Allah untuk pindah atau untuk berdakwah ke tempat lain. Engkau dan anak
engkau dan Ismail aku tinggalkan dulu di sini ya. Nanti aku akan menjemput kalian lagi. Dengan bekal kesabaran dan ketaatan kepada suaminya, istrinya Hajar meninggalkan Hajar serta Ismail di tempat yang gersang dengan mempersiapkan bekal serta minuman yang cukup. Setelah itu, istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau mau pergi kemana? Apakah Allah yang menyuruhmu?" katanya. Terus Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruhku ke sini. Tapi istriku, percayalah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Pasti Allah akan membantu kita," katanya Nabi Ibrahim gitu. Nah, itulah kepercayaan Nabi Ibrahim. Keimanannya yang sangat tinggi. Kita juga perlu mencontoh itu. Kalau ada apa-apa, percaya kepada Allah. Jangan dikit-dikit putus asa, dikit-dikit mikir suuzon atau berprasangka buruk kepada Allah. Jangan seperti itu ya. Hajar pun akhirnya mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan, ia minum bekal yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Akhirnya beberapa hari kemudian bingung. Kenapa kok bingung Hajar? Karena makanan dan minuman sudah habis. Akhirnya yang namanya Ismail kecil yang masih bayi menangis. Oe, oe, oe. Maksudnya itu lapar sama haus. Hajar pun bingung, ya opo iki, kano panganan, kano ngombe. Aku golek nandi ki, wis padang gersang koyo ngene, katanya Hajar. Akhirnya karena kebingungan, Hajar pun melirik ke kanan dan ke kiri, di endi ono panganan, katanya seperti itu. Karena Hajar itu bingung, akhirnya dia mencari makanan dan minuman. Proses mencari makanan dan minuman itu ia berlari menuju Bukit Safa untuk mencari air. Ternyata tidak ada. Balik lagi ke Marwa, ke tempat lain yang bernama Bukit Marwa. Balik lagi dari Safa nyari air, gak ada. Balik lagi ke Bukit Marwa. Balik terus, bolak-balik mencari air sampai 7 kali. Pada saat itu akhirnya proses itu diabadikan menjadi apa? Menjadi rukun haji. Safa ke Marwa, berlari kecil ya. Setelah bolak-balik capek, akhirnya Hajar capek. Akhirnya Hajar pun putus asa. Ya Allah, ya apa iki, kano panganan, kano ngombe, bagaimana ya Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang melalui malaikat Jibril. Maka keluarlah yang namanya air Zam-Zam. Pada saat itu Hajar mengira, apa sih yang ada di kakinya Ismail? Disangkanya Ismail itu ngompol, lah kok jemek. Terus dilihat, loh, air, katanya Hajar. Akhirnya Ismail dipindahkan dan Hajar pun menggali tempat tersebut dan mengatakan zumi. Akhirnya disebut Zam-Zam. Itu artinya berkumpul. Kumpul. Dan alhamdulillah akhirnya dikenal dengan sampai sekarang itu sumur Zam-Zam, yang insya Allah airnya obat untuk segala penyakit sampai sekarang.
Nabi Ismail semakin hari semakin besar dan akhirnya tumbuh menjadi remaja, dan Nabi Ibrahim pun pulang kembali kepada mereka. Setelah remaja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Hajar diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim ketika itu sedang tidur. Ketika sedang tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Apa isi mimpinya? Isinya itu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Setelah itu bangun Nabi Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Mimpi apa aku ini? Terus nggak dihiraukan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpikir bahwa itu paling setan. Setelah itu, di hari kedua Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Astagfirullahaladzim, setan pasti. Terus di hari ketiga Nabi Ibrahim mulai ragu. Loh, iki bener tak perintah setan? Lah kok ping telu? Terus akhirnya Nabi Ibrahim gak langsung menyembelih Ismail, tapi tanya dulu. Nah, inilah keteladanannya Nabi Ibrahim. Ketika mau melakukan sesuatu itu tanya dulu kepada anaknya. Ya apa nak? Ya apa abi enak? Tanya gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim berdiskusi kepada Nabi Ismail. Hei Ismail, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Nabi Ismail pun menjawab, karena Nabi Ismail termasuk anak yang solih dan patuh. Akhirnya Nabi Ismail menjawab, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah wahai ayah. Dengan begitu, Nabi Ibrahim pun terharu. Ya Allah, alhamdulillah aku mendapatkan anak yang solih. Akhirnya Nabi Ibrahim pun meminta izin kepada istrinya. Wahai Hajar, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita, katanya Nabi Ibrahim. Terus Hajar pun terdiam. Setelah itu Nabi Ibrahim mengambil parangnya atau pedangnya dan diasah dengan sangat tajam dan membawa Ismail ke bukit. Setelah membawa Nabi Ismail ke bukit, Nabi Ismail berpesan, wahai ayah, jika engkau mau menyembelihku, saya mohon tutupilah wajahku agar engkau bisa tega menyembelihku, katanya Nabi Ismail. Mendengar itu Nabi Ibrahim terharu dan sedih. Tapi karena ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim harus melaksanakannya. Setelah tiba di bukit itu, Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah dibaringkan, Nabi Ibrahim mengambil pedangnya dan ditaruh di lehernya Nabi Ismail dan berdoa kepada Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Langsung digorok atau disembelih Nabi Ismail. Cekrek, ngekeng. Dan ternyata kaget Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Loh, lah kok enggak bisa, katanya Nabi Ibrahim kaget. Astagfirullahaladzim, kenapa kok enggak bisa ini? Padahal sudah saya asah. Terus setelah itu maka terdengarlah suara dari atas. Wahai Ibrahim, hentikanlah, katanya suara itu. Ternyata suara itu adalah Allah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun berhenti dan Allah menurunkan seekor domba untuk pengganti Nabi Ismail. Wahai Ibrahim, gantilah anakmu dengan domba ini. Maksudnya diganti untuk disembelih. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, akhirnya digantikan oleh seekor domba dan diberikan oleh Allah SWT.
ternyata domba tersebut itu akhirnya disembelih sama Nabi Ibrahim, dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan apa? Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang penyayang, bapaknya para nabi. Dan kenapa kok disebut bapaknya para nabi? Karena di keturunannya Nabi Ibrahim itu banyak sekali terlahir nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ismail, ada Nabi Musa, banyak sekali keturunan-keturunannya dari Nabi Ibrahim itu yang akan menjadi nabi. Makanya disebut bapak para nabi. Nabi Ismail sendiri juga adalah anak yang soli, yang tidak suka melawan orang tuanya. Maka dari itu kita juga harus sama. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau disuruh beli terasi, Anwar beli terasi, beli langsung. Jangan Anwar beli terasi, sik tala. Caca-caca gurung mari, bobo-bobo gurung mari. Ya apa sih ngomel-ngomel. Sudah ngomel, terus matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Gak boleh seperti itu ya. Dari situ keteladanan Nabi Ismail itu adalah apa? Yaitu tadi, keteladannya adalah anak yang solih dan berbakti kepada orang tua. Setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim selesai dengan prosesi itu, maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun membangun Ka'bah sebagai kiblatnya orang Islam sampai sekarang. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebiasaan agama-agama yang lain menyembah berhala. Maka dari itu kita menghadap kiblat ketika sholat sampai sekarang. Baik, sekian dulu dari Pak Anwar ya. Itulah kisah keteladanan Nabi Ismail. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.